Saudara seiman yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita penuh dengan sukacita karena Yesus telah sempurna melakukan pekerjaannya untuk keselamatan kita. Yesus telah naik ke kerajaannya di sorga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Karena itulah kita bersukacita hari ini. Tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa bersama dengan Engkau kelak dalam kerajaan. Karena itu, mari datanglah supaya kita bersekutu memuji, memuliakan nama-Nya. Karena melalui persekutuan di dalam Dialah terbuka jalan menuju kerajaan-Nya. Marilah kita sembah dan memuliakan nama-Nya melalui nyanyian pujian. Dalam kerendahan hati kita bernyanyi bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 101 ayat 1 dan 2. Kepadamu, ya Tuhanku, arahkanlah hatiku. Kepadamu, agar selalu merindukan firman-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan menuju surga. Ku kan sesat di jalanku tanpa bimbingan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Beginilah firman Tuhan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kuatkan dan mampukanlah kami Tuhan, untuk memegang apa yang ada pada kami, dan jadikanlah kami supaya kami mampu berubah dan bertobat kepada kami. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Kami mau menerima Engkau ya Tuhan, datanglah kepada kami, dan janganlah tinggalkan kami. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia pada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi. Engkau Panglima perkasa, Kau pada hari inilah Kau naik ke tata surga. Tugasmu sudahlah genap, Engkau setia dan tetap menebus manusia. Tabah, gagah, dan mulia Kau kembali naik ke surga di sebelah kanan Bapa. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk mampu melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Aku
marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah naik ke sorga, hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengaku dosa-dosa kami yang banyak itu. Di pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kami mengingat kelemahan dan kekurangan kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Sebelum Engkau naik ke sorga, Engkau memerintahkan kami untuk memberitakan Injil-Mu, tetapi kami sering lupa untuk melakukannya. Tuhan, ingatkan dan mampukanlah kami untuk memberitakan nama-Mu. Berilah kami hikmat untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Mampukan dan berilah kami kekuatan mengajak banyak orang untuk mengenal Engkau, Tuhan dan Juru Selamat. Layakkan gereja-Mu menjadi alat-Mu untuk memberitakan kerajaan-Mu di muka bumi ini, supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, Engkau menyediakan tempat bagi kami sehingga Engkau naik ke surga, dan Engkau akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sia-sialah hidup yang Tuhan berikan kepada kami jika kami tidak ikut masuk ke surga yang telah Tuhan sediakan, karena kami akan menerima hukuman yang kekal. Untuk itu, kami memohon, kasihanilah kami Tuhan, supaya kami mampu mengalahkan dan meninggalkan dunia ini. Ampunilah dosa kami, supaya kami tidak terlelap dan selalu siap siaga menanti kedatangan-Mu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi. Waktu Yesus ke surga, ke singgasananya, malaikat dan muridnya bersorak baginya, dan kita ikutlah memuliakan namanya, memuji Tuhan Allah, bersorak-sorailah. Firman Tuhan Nats Epistel pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 12 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 6. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus musuh menyerang. Tuhan tolong pimpin kami dalam perjalanan kami, serta-Mu Tuhan, kami kan menang. Utuslah Roh-Mu pada umat-Mu dan penuhi diri kami, memantapkan langkah kami ke hadirat-Mu, masuk surga-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang, pengampunan dosa, himbauan atau tikting di hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, yaitu pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, pada hari ini tanggal 18 Mei 2023, yaitu pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang nomor dua, peneguhan sidi dan sekalian perjamuan kudus. Dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada pukul 11 WIB akan diadakan acara peneguhan sidi dan sekalian perjamuan kudus bagi anak sidi dan bersama orang tua. Jumlah anak sidi yang mengikuti peneguhan sidi hari ini berjumlah 51 orang. Di antaranya laki-laki 35 orang, perempuan 16 orang. Nomor 3, persembahan ke depan di persembahan kedua. Pada ibadah hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan di persembahan yang kedua untuk persembahan pelayanan pengembangan masyarakat HKBP. Demikian pemberitahuan pada hari ini. Kita bernyanyi. Rayakan dan hayatilah kenaikan Tuhan Yesus kembali pada tahtanya kekal dan maha kudus. Sembah dan puji penebus yang pulang pada Bapanya. Terpujilah namanya. Terbuka pintu gerbangnya bagi orang percaya menuju surga yang bakal tiada maut dan dosa. Dosamu diampuninya, semua
jahat maupun yang beban dihalau ke neraka, tetapi orang beriman di surga namanya bahagia selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini di peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-63. Demikian pembacaan firman Tuhan. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita telah tiba pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kemana Yesus pergi, Alkitab secara jelas menyebutkannya ke surga, ke tempat di mana Yesus sebelumnya datang. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga sendiri menjadi sebuah kepastian bahwa surga adalah tempat yang nyata, sebagaimana yang ia pernah sampaikan kepada para muridnya ketika ia masih berada di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kebenaran tentang surga adalah sebuah kepastian dan Yesus pergi ke sana untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya. Alkitab memberitahukan sebagaimana yang Yesus pernah katakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-3. "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Dan atas dasar inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa peristiwa kenaikan Yesus ke surga sebenarnya adalah begitu penting dan merupakan peristiwa besar bagi seluruh umat Kristen, sekalipun dalam realita perayaannya tidak sebesar perayaan kelahirannya, yaitu ketika Yesus turun dari surga hadir bersama-sama dengan manusia di tengah-tengah dunia ini. Akan tetapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebenarnya merupakan rangkaian peristiwa yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, kelahiran, kematian, kebangkitannya, di mana peristiwa ini ibarat mata rantai yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Sekalipun seperti yang saya katakan tadi, dalam realitanya tampaknya pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus tidak dirayakan seperti pesta kelahirannya, namun dalam realita ini adalah rangkaian peristiwa yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Itu sebabnya mengapa hari kenaikannya penting untuk kita rayakan atau peringati.
agar semua kita memahami tentang rencana Tuhan yang sungguh mengasihi dan peduli atas kehidupan kita. Tidak hanya kehidupan kita ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bahkan ketika kita meninggalkan dunia ini, tempat sementara dan yang bukan kekal ini. Artinya rencana Tuhan luar biasa atas kehidupan setiap orang percaya, bentuk kepedulian Tuhan kepada kita manusia. Bukan hanya ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia tempat sementara dan yang bukan kekal ini. Dan inilah yang harus kita rayakan, bahwa Yesus naik ke surga mengarahkan kita kepada sebuah kepastian hidup kekal di rumah Bapa di surga. Artinya sebuah tujuan yang pasti sudah diingatkan kepada setiap kita, kemana Yesus naik ke surga, ke tempat yang nyata, dari mana ia datang dan ia kembali dari tempat ia datang sebelumnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun di perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini, khotbah yang menjadi perenungan bersama bagi kita justru tidak diangkat, yaitu tidak menceritakan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tidak diangkat dari Injil Matius, Markus, dan Lukas yang menceritakan sekalipun secara pendek tentang peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang disaksikan oleh para murid-muridnya. Namun nats khotbah kita ini justru berbicara tentang penjelasan Yesus yang menyaksikan dirinya sebagai roti hidup yang tentunya tidak terpisahkan dari Injil Yohanes, masih pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang pertama. Ketika Injil Yohanes menceritakan Yesus yang berempati terhadap orang banyak yang mengikuti dia, ketika Yesus melihat mereka lapar, kemudian Yesus memberi mereka makan sebanyak 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Injil Yohanes juga melaporkan bahwa ternyata penggandaan 5 roti dan 2 ikan membuat orang banyak itu kembali mencari Yesus, namun bukan mau untuk mendengarkan firman-Nya, tapi justru karena mereka telah dikenyangkan oleh roti dan ikan yang telah mereka makan. Karena Yesus yang tahu motivasi setiap orang, termasuk motivasi setiap kita untuk datang mengikut Dia, maka Yesus mengingatkan orang banyak itu, para murid-murid yang mengikut Dia. Yesus mengingatkan bahwa manusia sebenarnya membutuhkan lebih daripada roti dan ikan secara jasmani. Yesus mengingatkan orang banyak yang mengikut Dia bahwa kita membutuhkan Dia lebih daripada siapapun. Bahkan kita manusia sesungguhnya sangat membutuhkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena itu pada bagian lain saat iblis menggodanya dengan tawaran kebutuhan pokok yaitu roti, kemudian Yesus menjawab bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia juga hidup dari setiap kebenaran yang keluar dari Allah. Itu sebabnya kepada orang banyak itu, di nats sebelumnya Yesus menyaksikan, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Audo roti hanguluani. Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang menyaksikan dirinya sebagai roti hidup, yang menyaksikan dirinya yang sesungguhnya menjadi tujuan hidup orang beriman, dan menyantap roti hidup dari Yesus, bahwa kita tidak akan lapar lagi, tapi justru akan mendapatkan hidup yang kekal. Kesaksian Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup mengarahkan kita kepada makna atau arti hidup yang sesungguhnya, bahwa hidup bukan sekedar mencari apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita, tapi hidup adalah persoalan
ketika kita hidup dan hadir di tengah-tengah dunia ini, namun fokus hidup kita adalah justru menanti kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan hanya Tuhan yang menjadi jaminan hidup kekal itu. Dalam Dia ada hidup. Barang siapa percaya kepadanya mempunyai hidup, bahkan ia akan hidup di dalam kelimpahan. Kelimpahan bukan ukuran duniawi yang dimaksudkan oleh Yesus. Barang siapa percaya kepadanya akan memiliki hidup, bahkan ia akan hidup di dalam kelimpahan. Barang siapa yang menerima Dia, kita akan menemukan jalan dan orientasi hidup yang sesungguhnya. Sekali lagi, hidup bukan sekedar hidup, tapi orientasi hidup adalah mencari kehendak Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan ada jaminan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun dalam hidup keseharian kita tidak dapat menyangkal bahwa kita banyak menghabiskan waktu dan kesempatan untuk bekerja, memenuhi kebutuhan jasmani kita. Sebahagian orang seolah-olah tidak punya waktu dan kesempatan untuk memenuhi rasa lapar rohaninya. Padahal rasa lapar rohani sering menghambat kita untuk menemukan sumber-sumber sejati yang adalah roti hidup sendiri atau Yesus itu sendiri. Kita sering kali lapar akan kasih sayang. Banyak memiliki harta duniawi, tapi lapar akan kasih sayang. Lapar akan persaudaraan. Lapar akan suasana damai, kesejahteraan, pengampunan, kebaikan. Lapar akan hidup rohani yang membuat kita sesungguhnya bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan dan apapun kesulitan yang kita hadapi. Sebagian orang lupa, bahkan sebagian orang cenderung tidak peduli ketika dia hanya mengusahakan hal-hal jasmani dan akhirnya meninggalkan panggilan rohaninya, yaitu merindukan sang roti hidup, menyambutnya dan menghidupinya dalam seluruh perjuangan hidup kita. Kalau Tuhan sudah mengingatkan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Karena Tuhan yang menjamin kehidupan kita. Ketika kita mendahulukan atau memprioritaskan apa yang terutama dalam kehidupan kita, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenaran di dalam Yesus sang roti hidup itu. Kita sering lupa dan tidak peduli, juga tidak fokus, bahkan salah fokus bahwa tujuan hidup kita sesungguhnya adalah bertemu dengan Yesus sang roti hidup itu. Namun tidak semua orang termasuk para muridnya dapat menerima semua kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Dia banyak melakukan tanda mukjizat. Dia banyak melakukan kebaikan. Dia peduli terhadap orang yang disisihkan. Dia peduli terhadap orang yang sakit. Sebaik-baiknya yang Yesus lakukan di tengah-tengah pelayanannya, tetapi masih banyak orang yang tidak mengerti akan kebenaran yang disampaikannya. Mereka menganggap bahwa kesaksian Yesus bahwa dirinya adalah roti hidup. Siapa yang memakan dagingnya, meminum darahnya akan memperoleh kehidupan. Tetapi orang-orang banyak itu termasuk murid-murid mengatakan perkataan ini terlalu keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah menerima perkataan Yesus, tapi mereka justru bersungut-sungut? Bukannya menerima perkataan Yesus, tapi mereka justru bersungut-sungut. Kalau kita perhatikan kelanjutan dari nats ini, di ayat 66 disebutkan murid-muridnya mengundurkan diri sejak saat itu dan tidak lagi mau mengikuti dia. Iliam mangan busur. Ketika Yesus menegur, kamu mengikut aku bukan karena kamu percaya, tetapi karena kamu telah kenyang dan mencari aku.
Tapi ketika Yesus menyaksikan, aku roti hidup, siapa percaya kepadaku, memakan dagingku, meminum darahku. Mereka mengatakan perkataan itu terlalu keras, siapa yang sanggup mendengarkannya. Dan sejak saat itu murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Mereka bersungut-sungut kecewa karena memaksakan apa yang menjadi kebenaran menurut standar yang sudah mereka bangun sendiri. Dan kenyataan ini bisa terjadi kepada siapapun. Terkadang orang kecewa kepada Tuhan, bersungut-sungut, mengundurkan diri, berubah tidak setia. Karena apa yang Yesus katakan dan lakukan menurutnya tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Terkadang manusia sulit mengakui kelemahan dan keterbatasannya. Terkadang kita manusia sulit mengakui kelaparan kita. Sementara Yesus datang untuk memenuhi segala apa yang mengenyangkan hidup kita. Dengan segala rancangan yang terbaik yang Ia berikan bagi kita. Bahkan ketika Dia dengan rela mengorbankan nyawanya, menyerahkan daging dan darahnya demi menjamin keselamatan kita. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Apapun yang kita miliki tidak akan pernah bisa menjamin hidup kita. Apapun yang kita miliki tidak akan pernah menjamin kehidupan kekal. Hanya Tuhan yang sanggup menjaminnya. Karena Dia yang datang dari surga dan kembali ke surga. Bahkan Dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, tentu bagi mereka yang percaya sampai kepada akhirnya. Hidup yang telah turun dari sorga, roti hidup yang telah turun dari sorga, yang tahu tentang suasana sorga, yang tahu tentang indahnya sorga. Sebagaimana kitab Wahyu menyebutkan, tidak ada lagi perkabungan. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita. Karena segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan tempat ini yang Tuhan akan persiapkan bagi kita. Sekali lagi tentu ketika kita mau setia. Tidak bersungut-sungut, tidak mengundurkan diri, tidak berubah setia. Sekalipun kenyataan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Tetapi setiap orang yang menerima kebenaran firman Tuhan dengan iman akan selalu meyakini setiap apa yang Tuhan katakan, bukan perkataan yang keras, namun perkataan yang sungguh-sungguh mengingatkan kita demi kehidupan kita. Dan Rasul Paulus sendiri mampu mempercayai setiap kebenaran firman Tuhan dengan mata imannya. Sehingga dalam Roma 8 ayat 18 ia berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mata jasmaninya tidak melihat kemuliaan itu, tetapi mata rohaninya, keyakinannya melihat. Sehingga dia sanggup bertahan sekalipun dalam penderitaan dan kesulitan. Itu sebabnya dalam suratnya juga Rasul Paulus mengingatkan, tempat tinggal kita di dunia ini adalah ibarat kemah dibongkar pasang. Napi nauli ni tangan ni jolma, ale napi nauli ni di bata. Siapapun tidak akan bisa menghancurkannya. Ido di paradi di bata, tuakan na porsea di ibana. Dan dengan keyakinan iman yang Rasul Paulus percaya, saya pikir menjadi keyakinan iman kita bersama. Dan untuk hidup seperti itulah kita terpanggil ketika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu selamat memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia pergi menyediakan tempat bagi setiap kita. Ketika ada jemaat, ada anggota keluarga yang hidupnya berakhir di tengah-tengah dunia. Ketika kita melihat, menyaksikan mayatnya di depan kita, di sana kita diingatkan, memang dunia ini bukan tempat tinggal yang kekal. Setiap orang punya masa dan waktu untuk tinggal di tengah-tengah dunia. Masa hidup kita terbatas. Tempat tinggal sementara yang kita tinggalkan ini adalah tempat tinggal yang bukan kekal. Tapi Tuhan menyediakan tempat tinggal yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Surga menjadi sebuah kepastian bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan sampai kepada akhirnya. Sekalipun ketika dia naik ke surga, dia memberikan perintah kepada kita, tanggung jawab
untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saksi tentang kebaikan Tuhan, saksi tentang pengorbanan Tuhan, saksi tentang janji Tuhan yang pasti akan Tuhan penuhi. Sepanjang kita meyakini setiap kebenaran firman-Nya, mengimani dan setia sampai kepada akhir kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Di peringatan hari kenaikan-Mu ke surga, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan menjamin kehidupan kekal yang Kau sediakan bagi setiap kami. Sehingga biarlah kami menerima dengan iman setiap kebenaran firman Tuhan. Kami menerima dengan iman apa yang baik, setiap rancangan Tuhan yang Kau rancangkan bagi setiap kami. Sehingga kami tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak putus asa. Sekalipun banyak hal yang kami alami selama kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ingatkan kami tentang tanggung jawab kami untuk menjadi saksi Tuhan ketika Tuhan memberikan kami kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita ke depan. Yesus Raja yang besar.
Saudara yang kekasih, hari ini firman Tuhan memberitakan kepada kita bahwa Yesus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kuasa diberikan kepadanya. Untuk itu kita yang telah dibangkitkan bersama Yesus, carilah yang di atas, jangan mencari yang di dunia ini. Tuhan Yesus adalah kepala dari jemaat dan kita adalah umat-Nya. Tunduklah kepadanya dan dengan segenap hati lakukanlah kehendaknya di bumi ini. Mari persembahkan hidup kita dan segala yang ada pada kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan yang menyatakan kasih dan damai sejahtera-Nya kepada semua orang. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini agar semakin kuat dan berkembang.
Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.